Alfia Sita. Saya seorang profesional hipnoterapis di Yogyakarta. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga senantiasa sehat walafiat dan mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini seperti biasa saya ingin membahas mengenai hipnoterapi. Ya, jangan pernah bosan untuk menonton YouTube channel ini karena YouTube channel ini membahas dan juga memberikan edukasi seputar hipnoterapi. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin membahas tema yang sedikit agak sensitif di Indonesia, yaitu LGBT. Mungkin Anda pernah mendengar ataupun belum sama sekali. Nah, di sini LGBT adalah lesbian, biseksual, kemudian gay dan juga transgender. Saya tidak membahas apakah LGBT ini termasuk dalam penyakit atau gangguan jiwa atau penyimpangan orientasi seksual atau kelainan orientasi seksual, namun saya ingin membahas dari sudut pandang hipnoterapi dan juga sharing pengalaman penanganan kasus hipnoterapi yang saya tangani sendiri. Ya, kalau mungkin Anda bertanya apakah LGBT bisa dihipnoterapi? Jawabannya adalah ya, sangat bisa. LGBT bisa dihipnoterapi. LGBT di Indonesia ini benar-benar masih tertutup gitu ya. Namun ternyata ada gitu ya. Percaya atau nggak percaya, mereka itu ada. Dan saya mempunyai beberapa klien yang mengaku dirinya LGBT. Ada yang memang datang untuk menangani kasus-kasus yang ia hadapi. Namun ada juga yang dengan kesadaran tinggi, keinginan dan motivasi yang tinggi untuk merubah dirinya dari yang homoseksual menjadi heteroseksual. Sekarang kalau Anda berpikir bahwa LGBT ada nggak di Indonesia? Jawabnya ada, ya. Ada, di Indonesia ada. Namun mereka tidak menampakkan dirinya. Anda pun kalau melihat teman-teman Anda, rekan kerja Anda pun nggak akan menyadari bahwa mereka itu LGBT. Ya, mereka nggak akan menampakkan kalau dirinya seorang yang lesbian atau gay. Ya, karena di sini di Indonesia masih tertutup, berbeda dengan luar ya. Di barat sana mereka sudah dengan mudahnya untuk mengumbar dan mengumumkan bahwa dirinya itu adalah LGBT. Gitu ya. Di Indonesia sampai sekarang masih belum terlihat. Namun kenyataannya ada. Dan apakah hipnoterapi bisa menghipnoterapi orang-orang yang LGBT? Sangat bisa. Bagi saya, bisa. Saya punya kasus klien yang datang kepada saya. Dia mengatakan bahwa sulit bekerja, dia terus memikirkan pacarnya, kemudian sakit hati, yang ternyata ia mengatakan bahwa ia sakit hati terhadap pacarnya yang sesama jenis. Dan apakah saya harus menghakimi? Tidak, ya, saya sebagai seorang profesional hipnoterapis benar-benar menjaga kode etik. Saya tidak menghakimi bahwa oh, kamu gay, kamu lesbian, kamu nggak boleh dan lain sebagainya ya. Kita hipnoterapis tidak menghakimi mereka, tetapi kita mendengarkan apa yang menjadi keluhan mereka dan juga apa yang mereka inginkan lewat hipnoterapi. Nah, kasus klien saya ini, dia pengen move on, bisa bekerja lagi dan nggak mau lagi sakit hati terhadap mantan pacarnya yang sejenis. Namun ada juga kasus klien saya yang ia datang dengan kesadaran tinggi, motivasi yang tinggi, keinginan yang kuat untuk bisa berubah dari yang homoseksual menjadi heteroseksual. Ya, dalam konsep hipnoterapi, asalkan klien mau mengikuti apa yang diinstruksikan oleh hipnoterapis, kemudian punya kesadaran, keinginan, motivasi yang tinggi, maka proses hipnoterapi bisa berlangsung, bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Namun meskipun di luar LGBT ya, kalau klien yang nggak mau dan ia datang kepada hipnoterapis atas paksaan oleh orang tua atau suami atau istrinya, maka hipnoterapi tidak bisa berjalan. Sehingga profesional hipnoterapis perlu melakukan edukasi kepada klien yang tidak mau dihipnoterapi. Di sisi lain, ada juga klien yang mengaku dirinya gay dan juga lesbian, tetapi dia datang untuk merubah dirinya dari yang
homoseksual menjadi heteroseksual atas kesadaran dirinya, ya, atas keinginan dan motivasinya yang tinggi. Karena kita sebagai seorang profesional hipnoterapis sudah tahu ya bahwa kita nggak bisa mentreatment atau memberikan hipnoterapi tanpa persetujuan dari klien. Sehingga atas kesadaran, atas permintaan dari klien baru kita mencoba untuk membantu lewat hipnoterapi secara maksimal ya. Bukan kita memberikan janji 100% sembuh, enggak, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin. Nah, lanjut di kasus klien yang lain, di mana ia mengatakan bahwa saya sudah capek menjadi seorang gay. Saya nggak mau lagi menjadi seorang gay. Saya ingin berubah. Nah, ketika ada kata-kata saya mau berubah, saya sadar, ya. Ketika ada kata-kata demikian, kata-kata ingin berubah, sudah sadar dan ingin berubah menjadi dari yang sebelumnya homoseksual kemudian menjadi heteroseksual, itu sangat memungkinkan di hipnoterapi menurut saya, ya. Meskipun banyak sekali pro kontra mengenai LGBT. Namun yang namanya ikhtiar, kita mencoba membantu untuk seseorang merubah dari mindsetnya, dari kemudian lanjut ke perilakunya lewat hipnoterapi. Why not gitu lah ya. Sehingga kalau saya bilang LGBT bisa kita bantu lewat hipnoterapi. Ya. Namun jika Anda sebagai seorang hipnoterapis memandang kasus ini ataupun permasalahan ini belum bisa ditangani, maka Anda silahkan bisa merujuk ke tenaga profesional lainnya seperti ke psikolog, kemudian ke psikiater atau tenaga ahli lainnya. That's all ya, fleksibel aja, nggak usah terlalu memaksakan diri. Lakukan semaksimal Anda, semampu Anda. Kalau memang belum bisa, maka rujuklah ke tenaga ahli lainnya. Ya, semoga klien-klien kita tentu saja kita harapkan setelah treatment hipnoterapi yang kita berikan mempunyai perasaan baru yang lebih positif dan juga perilaku baru yang lebih positif dari sebelumnya. So, bagi Anda yang menganggap bahwa LGBT nggak bisa dihipnoterapi, ya itu adalah hak Anda. Ya, namun kalau Anda mau berusaha untuk mencoba menggunakan metode hipnoterapi, it's okay, silakan, ya. Nah, di sini di lewat video ini saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan kasus-kasus klien saya, mengapa seseorang itu bisa menjadi LGBT. Dari pengalaman yang saya tangani klien-klien LGBT, 70% itu terpengaruh oleh lingkungan. 30% adalah pengalaman dirinya dari dalam kandungan hingga usia pra-remaja. Nah, saya garis besar di 70% dari lingkungan. Sangat-sangat besar pengaruhnya ketika seseorang itu berada di lingkungan yang salah. Contoh nih, saya punya klien, dia seorang wanita. Dari kecil ia tidak bersama dengan orang tua, dititipkan ke keluarga ibunya, ya. Dari kecil ia sering bermain, ya, sering bersama dengan anak laki-laki, sedangkan dirinya perempuan. Di situ terjadi suatu peristiwa di mana ia merasa gak nyaman menjadi seorang wanita. Ia lebih senang menjadi seorang laki-laki. Kayaknya kalau jadi laki-laki enak ya, bebas, bisa kemana-mana, bisa main sampai sore, dan lain sebagainya. Sehingga ia di usia kecil waktu itu menganggap bahwa enak ya menjadi anak laki-laki, saya pengen jadi seorang laki-laki. Nah, dari situ juga bisa menjadi seseorang LGBT ya, karena faktor lingkungan. Dia sering melihat, dia sering merasakan, dia sering mendengar laki-laki ya, bermain bersama laki-laki, makan bareng laki-laki, dan semua tentang laki-laki dia sudah dipenuhi di bawah sadarnya. Sehingga ketika dia menyadari bahwa oh, saya ini kan wanita, tapi dia sering bersama laki-laki dan merasa nyaman ketika bersama dengan laki-laki, maka ia mulai goyah, mulai bingung, terjadi kebingungan. Kayaknya saya lebih senang deh jadi laki-laki. Ya. Nah, itulah faktor mengapa seseorang bisa menjadi LGBT.
70% di lingkungan, ya. Dan paling penting, pola asuh itu mempengaruhi bagaimana seseorang ke depannya ketika ia dewasa, menjadi heteroseksual atau menjadi homoseksual. Ya, Bapak Ibu, penting sekali kepada Anda bagaimana dalam memberikan informasi ataupun memberikan sex education kepada anak-anak Anda. Bagaimana Anda juga memperlakukan anak-anak Anda sehingga anak-anak Anda bisa tahu, bisa memahami, bisa menyadari kodratnya sebagai wanita ataupun sebagai laki-laki, sehingga ia menerima dan enjoy dengan dirinya sebagai seorang laki-laki atau sebagai perempuan. Dan paling penting adalah lingkungan, ya, lingkungan di mana tempat anak-anak Anda bermain, belajar, ya, perlu diperhatikan sehingga LGBT, ya, bisa diminimalisir seperti itu. Karena kita di Indonesia, ya, terkait norma agama budaya sangat-sangat luar biasa menjunjung tinggi gitu, ya, Anda untuk memberikan informasi atau sex education kepada anak-anak Anda sehingga anak-anak Anda bisa lebih aware terhadap orientasi seksualnya. Demikian sharing hipnoterapi hari ini, semoga bermanfaat. Ambil sisi positif dari video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnoterapi.